Oke bosku, balik lagi sama gua. Nah, jadi di sini kita sambil menggabut-gabut ya. Tuh. Ini kita lagi bongkar si merah lagi. Jadi si merah ini dia tenggorokannya seret. Tenggorokannya Kan udah tadi blognya tuh daripada ninja terus kan ya bosen ya. Saya juga bayarnya belum beres-beres ini. Ya kebetulan yang ninja kemarin juga itu udah beres ya. Sebenarnya masih ada sih beberapa di garasi ya bosku itu. Sebenarnya tinggal lagi nunggu barang aja ya. Dan kita di sini sambil ngobrol iseng aja deh lah ya. Jadi kita ngobrolin ninja tuh bosen. Makanya kayak hacking gitu. Kan saya nggak punya nih hacking deh. Nggak Beli punya. makanya kalau nggak punya beli. Dia ranking. Lo kalau punya ninja harus punya ranking. Biar punya pahlawan sama punya raja jalanan. Gitu ya. Jadi komplit yang lo punya gitu. Perjalanan sama lawan ya. Ya. Nah kalau misalnya ranking, saya nggak punya ya pertama ya. Mengenai blog itu kan saya juga tahu lah dikit-dikit kalau misalnya di ninja tuh. Nah ranking nih, saya belum tahu sama sekali nih guys. Masih bingung nih, makanya saya pegang itu blog nih. Udah mana gede banget lubangnya. Aduh. Megangin blok ranking terus dari tadi ini. Lama-lama beli motor aja. Nih, kalau mengenai blog nih aneh, saya mau tanya mengenai ranking nih. Ini kan saya lihat dari share aja 300 ya. Kalau di ninja kan kecil, 59 juga udah enak. Nah, ranking itu kan volumenya gede kalau share 300. Mengenai langkah segala macam itu enak kalau share-nya gede. Jadi sebenarnya gini sih ya. Oversize bisa besar itu tergantung sih. Tergantung kita itu sengaja atau kita terpaksa. Iya, karena itu. harus naik Naik. pistolnya jauh. Iya benar. Tapi emang karena awalnya blok ini dia emang terpaksa gitu loh sampai ke 2,5-an gitu, makanya dinaikin lagi jadi 300. Tapi ya blok ini masih ori gitu. Dia masih ori. Cuma karena blok ini sudah mengusung piston besar, jadi portingan pun harus mengikuti. Dan itu juga portingan pun harus sesuai kepengennya juga gitu loh, kepengen ownernya kan gitu, pengennya seperti apa kan gitu, apakah buat gas-gasan, apakah buat San Mori, berhubung saya pistonnya udah besar kan gitu. Tapi tetap kondisi mesin masih standar sih. Nih saya lihat ya, ini kan share-nya gede. Ini kan 61 kira-kira, saya ukur dari teman kesini. 61. Nah kalau misalnya cuma share gede, mengenai boring segala macam standar kan kayak lubang membran, exhaust, kalau itu misalnya nggak di porting, enak gak? Gimana tuh? Volumenya doang gede. Gimana tuh? Saya masih bingung nih. Paling untul-untulan. Ya sebenarnya gini sih ya, bor itu besar. Ini yang menurut secara logika gue ya, kalau kita larinya ke piston, bor dia lebih besar, otomatis dia power besar. Tapi belum tentu torsinya besar. Menurut gua ya, jadi galak iya, tapi untuk mesin standar kalau kita nggak apa-apain ya torsinya tetap segitu, cuma galak aja tapi tetap torsinya itu ya seperti itu, segitu gitu loh, nggak naik nggak turun. Oh jadi kalau misalnya Dia cuma galak di responsif gitu. Makanya kenapa kalau mau mengakali atasnya biar ada pasti porting exhaustnya, biar agak lebih low lagi ruang kompresinya kan, jadi lebih lari ke atas gitu loh. Makanya kenapa piston besar atau gimana pun itu pasti exhaust pasti tinggi di situ sih. Exhaust pasti tinggi, ya tinggi pun menyesuaikan lah, sekiranya jangan tinggi amat buat harian. tapi kan saya perhatiin nih, walaupun share-nya kecil nih ya, karena gini tetap di porting gitu tuh, rata-rata kan. Apalagi ini yang share-nya gede, 61. Nah, portingnya juga kan beda-beda. Jadi kita tuh porting tuh bukan cuma semau kita, bahkan gini loh. Ada konsumen kan sering lah ya, sering nih porting dari luar gitu kan, pengen porting blok. Gua tanya dulu pengennya porting apa, itu menyesuaikan ukuran piston juga. Kadang gua juga suka merekomendasikan gitu. Termasuk kayak Ninja Kawahara yang kemarin ya. Itu porting saya bilang kalau misalkan mau mendongkrak performa dengan piston yang besar, salah satunya porting, karena lubang-lubangnya ini di blok aftermarket dia nggak beda jauh sama standar, cuma beda-beda 0,5 lah kurang lebih. Jadi kalau mau menyesuaikan dengan diameter bor yang besar, ingin mendongkrak performanya, porting aja. Dan porting pun macam-macam.
Ada porting buat harian, buat San Mori, berikut gas-gasan atau buat balap itu bebas karena ukurannya itu beda-beda ya bosku. Misalnya ini kan 61 ya. Saya lihat juga portingannya cukup kasar nih. Benar nggak sih dilihatnya nggak halus gitu tuh. Yang itu bagus buat di boring kayak gini. Apalagi share gede kayak gitu. Lu tuh nggak nontonin YouTube gua kayak di pas porting. Jadi intinya gini lah ya. Aliran udara masuk lah ya masuknya ya. Kalau lubang-lubang yang di sini nih, ya, lubang-lubang sini gitu kan nih. Mana sih sini di dalam. Nah ini nih lubang-lubang ini kan ini. Intinya itu udah aliran udara masuk. Sengaja gua bikin kasar biar ngaduk bahan bakar dan oli samping. Tapi rata-rata kan orang pengen taunya halus aja dan licin. Bener nggak sih? Ya kadang gini sih ya. Ada aja ya. Ya sebenarnya konsumen yang pengennya halus atau gimana itu ada aja sebenarnya. Kita mau nggak mau kita turutin aja, tapi secara fungsional ya gitu ya. Yang paling utamanya itu menurut gua cuma ukuran dan radius. Ngaruh berarti tuh jenis kasar halus. Nah kalau untuk ngaruh dan kasar itu masih masuk lagi ke kreasi kita. Logika gua kan kenapa gua bikin kasar ya tadi itu biar bahan bakar dan oli samping pas begitu lewat dinding samping. Iya, ada ini juga. Nih dinding sini ya, dinding sini samping itu dia pas ini kan tekanan di sini kan dia kan paling berat kalau udara masuk kan. Paling nyender tuh dia ke sini kan, ke dinding situ kan. Makanya kenapa di bagian situ gua kasar biar pas begitu nimpah berat ke dinding situ tuh dia sambil ngaduk gitu loh, ngerti nggak? Dan kasarnya pun nggak bener-bener kasar kayak dalam banget kasih garis-garis dalam banget, enggak. Jadi tipis-tipis aja. Ini sih nggak kasar sih tadi juga. Kan? Iya. Jadi tipis-tipis biasa aja biar pas begitu lewat situ dia lebih teraduk lah. Seperti intinya kreasi logika gue seperti itulah ya. Tapi ada juga yang dibikin halus ada. Intinya semuanya halus. Intinya semuanya juga gua nggak membenarkan gua nih harus pokoknya harus kayak gua harus kasar itu pasti enak enggak, karena balik lagi ke kreasi masing-masing. Setiap racikan itu beda-beda gitu kan, bahkan logika aja bisa berbeda-beda kan ya bosku, tapi tujuannya sama, tetap buat kencang, biar enak ibaratnya ya, biar hariannya enak awet, tetap tujuannya sama, cuma racikannya aja yang beda gitu. Nah kalau racikan di sini nih, ini kan saya gede nih, saya dari tadi. Ukuran eksosnya berapa kira-kira kalau buat share 61-an? Enggak. Biar enak aja dulu, kayak semacam buat responsifnya, stop and go-nya. Kira-kira ukuran berapa sih eksosnya gitu biar enak? Sebenarnya gini sih cuy, kalau buat harian gua mengacu pada persentase 50%. Gua pakein 25, ukur aja, ini 25. Ya balik lagi ke konsep ownernya, pengennya seperti apa mesinnya. Apakah pengen stop and go nya masih ada, apa pengennya di atas, intinya ke situ sih. Kita racik tuh sesuai kepengen konsumen lah. Buat pengen motor nih? Buat pengen motor nih? Iya, jadi intinya kalau emang mesin ini seger, bener-bener ting-ting, seger lah ibaratnya ya. Belum portingan, belum apa. Terus pengennya seperti apa konsumennya? Baru kayak gitu ya? Harian stop and go, ya udah. Kita enak kalau mesin masih seger, apalagi bloknya masih seger kan gitu. Jadi kita enak ukur-ukur, insya Allah kan gitu. Jadi motor tuh enak lah ibaratnya gitu, sesuai yang dia pengen gitu. Jadi gitu guys, kalau misalnya motor masih seger mah masih kita punya apa namanya planning. Kalau misalnya kita pengen kayak gimana, cuma kan motor sakit kayak gini nih blok OB ya gimana caranya kita harus nurutin motor. Iya sebenarnya iya sebenarnya gua nggak OB juga sebenarnya ada aja yang enak ya. Itu beberapa overboss yang enak itu ada, buktinya yang old yang hitam itu kan. Iya. Itu enak itu sampai sekarang alhamdulillah ya. Yang kemarin kita kontenin itu. Tapi kenapa ini blok OB tapi kok nggak enak? Karena secara versi gue pribadi, penilaian gue ya sebenarnya ini OB-nya pas bawaan motornya ya kan, pas bawaan motor. Pas bawaan motor, dan OB ini gue kasih nilai ke konsumen gue ya. Gue bilang OB ini kurang bagus, makanya kenapa sampai sekarang susah gua kali. Tapi kalau OB yang di yang di RR itu yang kemarin yang kita kontenin itu dia OB-nya emang bagus. Itu ya bos, itu emang bagus OB-nya. Itu ya bosku. Jadi
nggak semata-mata OB ini ada nggak enak semuanya atau enak, bisa dibikin enak, tergantung, intinya tergantung semuanya gitu ya. Bahkan kalau bisa OB-nya jangan OB yang besi biasa lah, kan ada tujuannya OB juga, nggak ya minimal kalau mau harian tuh semi karbon bisa. Ya sebenarnya banyak sih, banyak ya minimal. Nah untuk harian semi karbon lah kan gitu, jangan yang full karbon. Kalau full karbon tuh mata tuner saya kalah semua. Kalah semua mata tuner saya. Ya, itu paling solusinya kalau OB kan, gantiin karbon kan, Paling tidak karbon kalau Iya, mau awet lah gitu. kalau mau enak. Kalau mau enak Tetap nggak seenak. terus ya tetap sih, semua juga tergantung kepresisiannya. Kalau misalnya balik lagi nih di boring ya, ini kan bagian lubang membran ini, aduh saya lihat gede banget nih. Ini bakal merubah nggak membrannya? Enggak. Aduh, Tetap ini pempek. membran itu pakai erek jet. Oh, bukan bawaan. Bukan. Satu, gua mengimbangi diameter bor, yang kedua ngimbangi portingan, maka si membran ini suplai bahan bakar harus agak lebih banyak. Jadi gua pakai membran erek jet. Membran erek jet itu kan dia lebih besar daripada standar kan, jauh banget bedanya. Itu merubahnya sepaket atau cuma lidahnya doang? Ya, membran Sepaket. sepaket gitu. Jadi tinggal templok aja. Gitu. Emang kalau misalnya erek itu lebih gede daripada yang standar erek yang biasa? Gede, beda jauh lah. Masa sih? Beda jauh. Berapa mil? Beda jauh lah, gua nggak ngukur tapi beda jauh gitu. Beda jauh. Berarti bagus buat balap ya? Ya rata-rata yang harian juga banyak kok pakai anak jet harian, Iya. pakai anak jet. Awalnya kan orang-orang V-Force kan gitu kan ya. Vipos ya, Vipos juga kan tergantung keperluan ya, tergantung spek. Ya kalau spek lo cuma masih spek semi-semian, nggak usah pakai Vipos lah. Keren. Biar keren dong, buat apa? Siapa tahu orang takut gitu ada V-Force. Ini 41 ini mah. Jadi untuk exhaust itu ada di kisaran angka 70% kurang lebih ya dari diameter bornya loh. Yang mau lihat tuh. Enggak. Ini gede banget 41 ini. Ini lebar, ini baru lebar ya, atau tingginya nih? Ada yang lebih dari 41. Emang iya. Terus Iya. chambernya berapa kalau 41 di ranking? Nah itu, Pengen itu tahu aja. pertanyaan. Jadi gua ukur 41 itu dari diameter bornya ya. Kalau kita pakai 58 terus pakai standar kan 58. 58. Pakai 70% itu nggak akan ketemu 41. Tapi kalau diameter bor ya dia pakai 300 itu bisa ketemu kurang lebih 70% itu 41 sih. Atau tingginya berapa? Saya penasaran. Tingginya sama. Sama. Enggak, tingginya iya sama, cuma tingginya tuh pakai hitungan juga tapi dari stroke. Oh. Batasnya kayak tadi, batasnya itu 25. Tapi ada yang lebih tinggi dari 25. Kalau lu mau konsep balap lu bisa tinggi sampai 23 kayak. Bisa ada aja yang 23, yang 24. Yang 25 juga buat balap ada aja. Makanya gue bilang tadi itu kreasi mekanik beda-beda. Kenceng-kenceng mau kemana sih guys? Gitu. Gak usah kenceng-kenceng, mau kemana sih? Apalagi trek serang, trek pendek. Udah, kalau misalnya punya rek semua, trek serang udah paling rekomendasi. Ya jadi intinya mau blok ini blok apa ya? Blok terpaksa lah sebenarnya, nggak ada niatan di awal. Cuma udah berhubung seperti ini, jadi ya dibikin enak aja lah dengan mesin seadanya, gitu. Jadi dibikin enak aja, ya oke. Nah, jadi itu guys pertanyaan dari saya nih yang masih bingung gitu kan. Paling Bukan berarti wah ini gede-gede, oh, ini buat balap nih kenceng nih, nggak gitu konsepnya. oke, paling segitu aja guys. Kurang lebih mohon maaf, jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa pantengin video-video lainnya juga ya bosku. Makasih udah pantengin video ini dan thank you.